Nuwun sedulur sugeng kepepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, kita semua tentu sudah mengenal Haji Muhammad Soeharto atau Presiden kedua dari Republik Indonesia. Beliau ini lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921, anak seorang petani dari desa Kemusuk, Argomulyo Sedayu, Bantul. Beliau menjadi presiden itu tahun 67 sampai dengan 98. Diperkirakan kurang lebihnya 31 tahun. Nah, ada sisi menarik yang akan saya bahas tentang Presiden Soeharto. Apa sisi menarik itu? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, seperti kita ketahui, Presiden Soeharto adalah pemimpin yang paling lama di Indonesia dengan sekitar 31-32 tahun dan membawa ke zaman keemasan. Beliau diangkat menjadi presiden setelah menggantikan Presiden Soekarno atau presiden pertama Indonesia. Nah, terlepas dari kontroversi penggulingan terhadap Presiden Soekarno, kita membahas secara hukum alam. Karena kalau kita lihat dari sisi Presiden Soekarno, mengapa beliau bisa membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan? Basic dari Presiden Soekarno ini adalah karena kepandaiannya. Beliau pandai berorasi, pandai berpidato, pandai melobi, negosiator handal, dan juga beliau adalah membaca geopolitik dan geoekonomi dunia. Sehingga dengan apa yang dimiliki, Presiden Soekarno bisa membangkitkan semangat dari masyarakat Indonesia pada saat itu untuk berjuang sekuat tenaga, dengan jargonnya merdeka atau mati. Nah, ini benar-benar memberikan semangat bagi masyarakat sekalipun nyawa taruhannya. Maka dari itu, beliau ini disengkuyung oleh alam semesta, didengar oleh Tuhan, maka beliau bisa membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan di tahun 1945. Nah, tetapi kebenarannya secara hukum alam bahwa kita tidak bisa diam terus-menerus, atau intinya kita itu harus selalu berkembang, dinamis. Jadi sistem yang dimiliki oleh Presiden Soekarno untuk membangkitkan gelora, emosi, semangat, itu sudah harus digantikan dengan kebijaksanaan untuk menentukan langkah selanjutnya. Sama seperti perjalanan hidup manusia, ketika sudah dilahirkan lalu harus berkembang terus.
misalnya mengenal makanan, misalnya mengenal sosial dengan bermain, lalu mengenal baik buruk, kemudian mengenyam bangku pendidikan sekolah, sampai dengan nanti usia akhirnya. Sama, sebuah negara pun harus mengalami perubahan sistem. Maka dari itu, wahyu keprabon dari Presiden Soekarno lepas kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, Presiden Soeharto ini sebetulnya juga anak orang biasa saja, anak petani saja. Tapi semasa pendidikan, baik itu TNI, kalau zaman dulu itu tentara ya, pokoknya tentaranya Indonesia, itu kalau yang lain istirahat, beliau habiskan untuk membaca buku. Presiden Soeharto ini adalah kutu buku, dan buku-bukunya bukan hanya tentang buku-buku seperti anak sekarang ya, seperti novel-novel, seperti eranya sudah digitalisasi yaitu nonton sinetron, tidak. Tapi yang dibaca beliau adalah geopolitik dan geoekonomi dunia. Jadi beliau menguasai benar apa itu paham-paham di seluruh dunia, apa itu geopolitik dunia, apa itu geoekonomi dunia. Nah, ini yang berbeda dari teman-teman Presiden Soeharto yang lainnya. Kalau yang lainnya istirahat ya istirahat, bercengkrama, tidur, tapi beliau habiskan untuk membaca. Sehingga beliau dikenal sebagai tentara yang berprestasi, dan dimanapun tempat beliau selalu berprestasi dan terpandang. Nah, di sini yang akan saya jabarkan, beliau ini menguasai ilmu-ilmu leluhur, yaitu dari ilmu tentang sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu dan juga ilmu dari Eyang Semar. Beliau kuasai betul. Hono Coroko beliau kuasai betul, dan benar-benar mendarah daging dalam tubuh beliau, sehingga beliau bisa melaksanakan pemerintahan Indonesia paling lama dengan 31 sampai 32 tahun dan membawa Indonesia ke zaman keemasan. Dua presiden inilah yang paling ditakuti dunia, sehingga Indonesia betul-betul menjadi mercusuar dunia pada saat itu. Namun sedulur, kalau kita lihat sisi lain dari Presiden Soeharto, bahwa yang punya wahyu keprabon itu bukan Presiden Soehartonya, tetapi Ibu Tien Soeharto, karena Ibu Tien Soeharto itu anak seorang Bupati Karanganyar yang masih trah dengan Keraton Solo atau trah Pakubuwono. Jadi ketika Presiden Soeharto menikah dengan Ibu Tien, itu menjadi yin yang, keseimbangan yang sempurna. Beliau ini saling menguatkan. Yang satu punya wahyu keprabon, yang satu punya kecerdasan lokal, wisdom. Yang satu punya kemampuan kepemimpinan karena menguasai sastra Jendra Hayuningrat. Maka dari itu tidak heran beliau berkuasa penuh di Indonesia dan membawa ke dalam kesejahteraan, kemakmuran dari masyarakatnya. Ketika pada saat itu, tiga yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto adalah swasembada pangan, swasembada papan,
dan keamanan. Sehingga benar-benar kita sendiri sudah swasembada, bahkan beras itu kita impor. Papan kita sudah sejahtera, tidak kebingungan mencari rumah. Keamanan sangat aman Indonesia ini. Itu sudah terbukti. Nah, ketika sebulan sebelum Ibu Tien meninggal, ada cerita lain dari Presiden Soeharto, yaitu Presiden Soeharto sowan ke Parangtritis bertemu dengan Ibu Ratu Kidul, kemudian diberikan bokor kencana berisi darah, lalu dibawa oleh Presiden Soeharto. Sebelum sampai Jakarta, darah itu tumpah, bokor itu pecah. Kita bayangkan bahwa bokor kencana yang dari tembaga emas bisa pecah. Itu artinya apa? Kalau dari sisi spiritual sudah menilai bahwa wahyu keprabuan sudah lepas. Nah, setelah dari mimpi itu, sebulan kemudian kita mendengar kabar duka bahwa Ibu Tien Soeharto meninggal dunia. Lepas dari kontroversi karena tembak-menembak atau sakit jantung, tapi kita yang ketahui adalah Ibu Tien Soeharto meninggal dunia. Nah, kita semua bisa melihat ketika Ibu Tien Soeharto wafat, maka kekuatan, daya aura, karismatik Presiden Soeharto menurun drastis. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang gila kuasa, gila kekayaan, gila kekuatan. Ketika wahyu keprabuan sudah mulai hilang, maka didobraklah dengan reformasi sehingga Presiden Soeharto terguling. Terlepas dari kontroversi ini karena IMF yang memegang CIA, sehingga dengan krisis moneter pada saat itu Presiden Soeharto digoyang. Nah, itulah kebenaran dari sisi lain Presiden Soeharto, bahwa kita ingat wahyu keprabuan bukan pada Presiden Soeharto, sekalipun Presiden Soeharto itu bertapa dimanapun saya tahu, pusakanya apa saja saya tahu, dan alam semesta yang melindunginya juga saya tahu. Tapi beliau mempunyai kekuatan itu, local wisdom, dan wahyu keprabuannya Ibu Tien, sehingga menjadi kekuatan yang sempurna. Nah, akankah kekuatan seperti ini akan berbalik kepada Indonesia yang nanti menjadi mercusuar dunia lagi? Kita tunggu saja depannya. Jadi demikian loh sekelumit kisah dari Presiden Soeharto yang jarang diungkap ke publik. Jadi dari sini kita bisa simpulkan lor, bahwa orang yang akan membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia adalah orang yang menguasai geopolitik, geoekonomi, juga berjiwa kesatria, punya keberanian, dan didukung oleh alam semesta dan Tuhan dengan wahyu keprabuannya. Ini adalah yang dimiliki oleh Presiden pertama dan Presiden kedua Indonesia. Jadi kita bisa membuat kesimpulan sendiri bagaimana untuk kedepannya menata Republik Indonesia ini.
Karena Republik Indonesia ini tidak akan menjadi mercusuar dunia selama politik uang masih berjalan, selama partai-partai masih berkuasa dan pejabatnya hanya pejabat partai. Maka dari itu sistem harus kita rubah, dan mulai merubahnya bukan dari negara dulu, tapi dari pribadi-pribadi masing-masing yang akan menjadi pejabat negara, entah itu dari RT sampai ke presiden, harus berubah dulu. Maka sistem itu juga nanti akan berubah. Kalau kita tidak memulai dengan diri kita sendiri yang berubah, maka tidak akan pernah terjadi Nusantara yang gemah ripah roh jinawi, ayem-ayem toto titi tentrem kerto raharjo. Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, dan tetap selalu dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen, karena dukungan penjenengan sangat berarti buat perkembangan channel ini. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun.